materi surat lamaran pekerjaan. Silakan kalian simak baik-baik video pembelajaran berikut. Dalam pembelajaran kali ini, setelah mengenali materi ini, peserta didik mampu memahami surat lamaran pekerjaan, menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan, menentukan hal penting dalam surat lamaran pekerjaan secara mandiri dan penuh rasa ingin tahu. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan, menyimpulkan sistematika dan unsur isi surat pekerjaan secara cermat dan mandiri. Berikutnya, adapun profesi yang Anda inginkan. Apa yang harus dilakukan bila ingin bekerja? Yang pertama, tentukan jenis pekerjaan yang Anda inginkan. Yang kedua, mencari peluang bekerja. Yang ketiga, lakukan riset atau observasi. Yang keempat, menulis surat lamaran kerja. Yang kelima, mengirim surat lamaran kerja. Yang keenam, menunggu kabar. Yang ketujuh, interview atau wawancara. Yang terakhir, kalian ditentukan apakah diterima atau tidaknya di suatu perusahaan tersebut. Baik, kenapa kalian harus belajar atau harus mengetahui bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik? Adapun materi dari pembelajaran ini yaitu mengenai sistematika, bahasa, dan lampiran. Baiklah, sistematika surat lamaran pekerjaan silakan kalian perhatikan dengan cermat. Di sini ada tempat, tanggal, bulan, tahun, ada hal, ada lampiran, ada alamat yang dituju, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Baiklah, sistematika surat lamaran. Yang pertama, ketika kalian akan membuat tanggal surat itu harus jelas penulisannya. Seperti Bogor 23 Juli 2019. Ditempatkan pojok kanan atas dan di akhir tidak diberi titik. Perhatikan untuk penulisan pembuatan tanggal surat seperti ini, yang lengkap ditulis, tidak boleh disingkat. Berikutnya mengenai lampiran dan hal. Lampiran di sini maksudnya apa atau berapa lembar yang akan kalian lampirkan dalam surat lamaran tersebut. Hal di sini adalah mengenai informasi apa yang akan disampaikan. Berarti untuk surat lamaran pekerjaan ini adalah informasi ini adalah pemberitahuan. Baik, lampiran di sini tidak ditulis dengan singkat, yang jelas harus lampiran. Yang berikutnya adalah alamat surat. Alamat surat perlu kalian ketahui. Kalian ketika menulis surat lamaran tidak perlu menggunakan kata kepada, ya. Jadi hanya langsung menentukan atau menulis kata ya, th. Dan berikutnya, jabatan tidak boleh menggunakan kata sapa ibu atau bapak. Tulisan jalan pun tidak boleh disingkat JLN, harus diuraikan. Dan ketika akhir sebuah alamat tidak menggunakan titik. Berikutnya, salam pembuka. Salam pembuka di sini silakan gunakan dengan hormat dan diakhiri tanda koma. Alinea pembuka. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian surat kabar pikiran rakyat. Selanjutnya, adapun isi di sini menjelaskan identitas, maksud, dan tujuan, serta menyatakan lampiran-lampiran yang memang mendukung surat tersebut. Baiklah, yang berikutnya adalah penutup. Biasanya kata-kata di sini untuk menutup kalimat dari paragraf surat tersebut. Dengan contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan melamar. Selanjutnya, mengenai salam penutup. Salam penutup silakan ditulis hormat saya. Baru mengenai tanda tangan dan nama terang.
Di sini tanda tangan silakan diuraikan tapi tidak paraf ya, harus tanda tangan. Nama terang di sini harus nama jelas, tidak boleh nama singkat. Berikutnya mengenai kebahasaan surat lamaran. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar, menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan kata yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Tulisan berisi mudah dibaca dan sesuai kaidah ejaan. Berikutnya, melengkapi bagian-bagian surat atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Adapun penjelasan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Yang kedua, riwayat hidup yang dipisahkan dengan surat lamaran atau riwayat hidup merupakan lampiran. Hal-hal penting dalam surat lamaran adalah yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumentasi. Berikutnya, isi dari lampiran meliputi daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat, SKCK atau surat keterangan dari kepolisian, dan pas foto. Baiklah, terima kasih. Itu saja materi pembelajaran untuk surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa menerima apa-apa yang saya sampaikan hari ini tentang materi surat lamaran pekerjaan. Selamat belajar, semoga kalian selalu sukses. Baiklah, demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Materi tentang surat lamaran pekerjaan bisa kalian manfaatkan ketika kalian nanti memasuki dunia pekerjaan. Baiklah, terima kasih untuk hari ini materinya. Cukup sekian.